Ya seperti tadi, dolar naik dibilang adalah sebagai sebuah keuntungan bagi Indonesia. Presiden blunder ngomongnya sembarangan, berarti itu adalah sebagai sebuah hal yang strategi. Ketika presiden bilang ndasmu, dibilang presiden lagi mau menghibur. Terakhir kali presiden bilang bajingan, kita tunggu nih apa yang kira-kira mau untuk jadi mistisnya tadi. Kita nggak bahas semua orang, beberapa aja sih, khususnya yang ada di barisan pemerintah. Karena Indonesia ini sekarang lagi dibawa ke arah mistis sama siapa? Ya sama pemerintah, terutama sama pemimpin daripada pemerintahan. Misal, kalau teman-teman lihat pidato-pidatonya Pak Presiden Prabowo, itu sering banget bahas angka. Aku udah lama banget mau bahas ini tapi lupa terus, gitu kan ya. 16 tambah 10 tambah 7 berapa? 18 gitu kan ya. 10 tambah 6, 17. Pokoknya kayak gitu-gitulah. 2 tambah 2, ya intinya dia pengen dapat 8 sih intinya. Nah, sama seperti apa namanya Mama Gufron ya. Ketika ngitung berapa dapatnya 7 ujung-ujungnya. Nah, 7 tambah bapak 8. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi otak-atik gatuk gitu kalau dalam bahasa Jawa. Ini kayak kita tuh kayak dibawa ke mistis. Aku tuh suka angka 8 karena angka 8 tuh angka keberuntungan. Menurutku itu adalah mistifikasi. Jadi kayak kita tuh dibawa kepada sesuatu yang bener-bener nggak saintifik dan bener-bener nggak logik. Dan kita selantiasa disuguhkan itu terus-menerus setiap waktu. Enggak presidennya, enggak stafnya, enggak juru bicaranya atau siapapun yang belain itu semuanya dibawa ke arah mistis. Semuanya. Misal, ketika dolar naik, rupiah turun. Apa kata orang-orang ini? Mereka bilang, itu sengaja. Mistis kan? Coba. Jadi mereka nggak bother menjelaskan ini problemnya apa. Gitu maksudnya. Ini kerugiannya di mana. Cuma ngomong ini sengaja. Ini bagus bagi Indonesia. Kok tiba-tiba orang jadi logikanya logika apa ya? Nggak pinter banget. Logika bodoh gitu maksudnya. Contoh lagi misalnya. Ketika pidato-pidatonya Presiden Prabowo banyak banget yang blunder. Ada aja yang bilang itu strategi. Itu adalah sebuah strategi militer. Karena beliau adalah anggota Kopassus. Sehingga strateginya adalah membuat blunder-blunder secara sengaja. Lah mungkin presiden juga mikir, kepikir juga gue baru ya. Gitu kan ya. Lah kenapa? Karena itu maksudku tuh. Jadi ini mistis. Itu sama kayak orang-orang beragama yang mereka kritik dulunya. Ketika misalnya ada satu pesantren ambruk. Lalu terus kemudian ditanya, kenapa pesantren bisa ambruk? Jawabannya takdir. Jawabannya qadarullah. Jawabannya adalah sama-sama seperti itu. Jadi intinya adalah mengalihkan daripada logika. Contoh kayak gini ya. Ada mohon maaf, orang bertingkah laku seperti orang gila. Tapi banyak kan yang ikut kan. Kenapa? Wali. Sama persis tuh jawabannya tuh. Itu polanya sama. Jadi polanya adalah mewajarkan tingkah laku yang salah. Lalu terus kemudian yang disalahin malah orang yang ngelihat ini salah. Dengan cara membuat satu istilah baru untuk mewajarkan kesalahan-kesalahan itu. Salah ngomong dibilang strategi. Ada orang stres dibilang wali misalnya. Terus kemudian ada orang yang misalnya ketipu dibilang dihipnotis. Ada orang yang terus kemudian dibodohin dibilang dia orang baik gitu kan ya. Bapak bukan dibodohi, bapak bukan dibohongi, tapi bapak orang baik. Itu masalahnya. Dia tuh terlalu baik gitu kan ya. Misalnya ditanyakan, lah kenapa ini Pak Presiden senantiasa justru dibodohi dan dibohongi oleh orang-orang terdekatnya yang akhirnya korupsi? Oh karena bapak tuh orang baik. Ini maksudku nih, kalian gak fokus pada problem masalahnya apa, malah terus kemudian mengganti istilah. Sehingga itu kayak baik-baik aja. Ini namanya mistifikasi. Ini namanya adalah sesuatu yang menurutku adalah pembodohan. Itu sama aja yang kayak dilakukan oleh Mama Gufron tadi. Jadi ini kayak kita menjadikan orang-orang yang salah lalu mewajarkan kesalahan dia. Untuk ngelindungin apa? Untuk apa yang pengen kita sampaikan? Nah, ini terus terang membingungkan aku sih. Jadi zaman sekarang tuh kita nggak bisa ngelihat orang tuh memang dari apa ya? Kayak dari gelar, dari kayak klaim dan segala macamnya. Karena ternyata banyak orang-orang yang tadi gelarnya doktor, gelarnya terus kemudian panjang, gelarnya terus kemudian mungkin profesor, gelarnya terus kemudian apapun itu, tapi logikanya nggak jalan.
Ya seperti tadi, dolar naik dibilang adalah sebagai sebuah keuntungan bagi Indonesia. Presiden blunder ngomongnya sembarangan, berarti itu adalah sebagai sebuah hal yang strategi. Ketika presiden bilang ndasmu, dibilang presiden lagi mau menghibur. Terakhir kali presiden bilang bajingan, kita tunggu nih apa yang kira-kira mau untuk jadi mistisnya tadi. Jadi bukan diarahkan kepada logika. Dan ini adalah sesuatu yang gak bagus. Maka aku selalu bilang, apa kunci daripada Indonesia itu kalau mau baik? Kuncinya adalah berpikir kritis. Kita nggak boleh mentoleransi semua ini. Terus terang aku ngerti bahwasanya kita semua udah capek. Kita tuh capek setiap kali Pak Presiden kita ceramah gitu kan ya, pidato. Kita tuh capek banget. Kenapa? Ada aja caranya untuk terus kemudian bilang segala sesuatu yang buat kita tuh ke-trigger gitu kan ya. Bahkan sekedar terlalu banyak perkara normatif yang diomongkan. Eh, Gaji guru itu harus tinggi. Itu kan nggak usah diomongin juga semua orang udah tahu. Problemnya ada lagi nih. Lah kalau orang paling atas itu terus kemudian mengeluh, terus kita mau ngeluh sama siapa? Kalau orang paling atas juga apa ya, terus menerus beretorika, terus kita mau ngarep ke siapa lagi? Lah kalau misalnya orang paling atas aja bingung gimana caranya. Wahai para koruptor, jangan sembarangan. Lah harusnya kamu bukan ngomong, tapi semua semua yang ada pada diri kamu tuh resource-nya udah dari situ. Tinggal kamu berbuat sesuatu gitu maksudnya. Jadi nggak perlu diomongin, kita nggak perlu tahu itu. Kita udah tahu bahwasannya gaji guru harus besar. Gaji gaji semua pelayan-pelayan negara harus besar supaya mereka nggak korupsi. Kita udah tahu, tapi problemnya adalah kita nggak punya resource itu. Yang punya resource ya kamu, gitu maksudnya. Nah masalahnya adalah balik lagi, orang-orang sekitarnya semuanya juga sama. Menjadikan bukan untuk berlogika tapi malah dimistiskan. Kayak tadi itu. Jadi aku nggak tahu sih Indonesia mau dibawa mistis sampai kemana. Dan kita tunggu bagaimana caranya untuk memberikan mistifikasi terhadap presiden ketika bilang bajingan tuh nggak ada masalah. Kata-kata bajingan nggak ada masalah. Bahkan Menteri Pendidikan sudah dipanggil. Menteri Pendidikan, gimana menurut kamu? Nggak ada masalah kan? Menteri Pendidikannya ya cuma, iya. Nah itu kita lihat, let's see.